Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Pak Rektor, Prof. Anies, Pak Wakil Rektor, Prof. Adi Sakarya Afif, serta jajaran pimpinan Universitas Indonesia. Pertama-tama tentunya saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bisa bicara di depan Anda semua, para mahasiswa baru Universitas Indonesia yang saya banggakan. Kenapa saya ingin sekali bertemu dengan kalian semua, mahasiswa baru? Karena selain tadi yang disebutkan oleh Pak Rektor, bahwa rumah saya yang asli adalah di Universitas Indonesia, yang juga ingin saya tekankan adalah saya inginkan nanti Anda semua, para mahasiswa baru yang tentunya dianggap sebagai generasi penerus bangsa, bisa memahami tidak hanya perjalanan sejarah Republik yang panjang ini, tetapi juga yang lebih penting memahami tantangan ke depan. Karena itu meskipun latar belakang saya ilmu ekonomi dari Fakultas Ekonomi, ya, ini pasti dari Fakultas Ekonomi ya. Nah, tapi tentunya dimensi yang kita harus perhatikan ini harus cukup luas, sehingga saya akan coba mengcover hal-hal yang mungkin tidak difahami oleh nanti Anda semua ketika lulus sebagai seorang sarjana di bidang tertentu. Kadang-kadang kita suka tidak paham apa yang dipelajari oleh teman-teman kita di bidang lain. Nah, tentunya kita tahu bahwa negara kita sudah lebih dari 70 tahun merdeka. Untuk usia suatu negara ini mungkin relatif pendek, ya. Banyak sekali negara yang sudah ratusan tahun ya merdeka. Tetapi meskipun begitu, dalam 70 tahun ini sudah banyak sejarah yang kita lewati, perjalanan yang tidak mudah yang kita lewati, dan yang paling penting sekarang, karena Anda semua adalah generasi muda, bagaimana kita menyikapi tantangan global ke depan, ya. Tantangan global yang dihadapi ketika misalkan waktu saya kuliah sekitar tahun 85, tahun 90, ini sangat berbeda dengan apa yang akan kalian alami ke depan, ya. Kenapa? Karena yang pasti dunia hari ini atau kondisi global hari ini adalah kondisi yang sudah sangat terbuka. Tidak ada lagi batas fisik antar negara. Pergerakan barang, pergerakan orang juga semakin lancar. Bahkan dengan revolusi di bidang teknologi informasi, praktis tidak ada lagi hambatan atau barrier yang membuat kita terisolasi dari bagian dunia lain. Dan kalian pasti adalah generasi yang sudah sangat melek IT, ya, tidak lagi gaptek, tidak lagi gagap teknologi seperti mungkin generasi yang lebih, generasi saya atau generasi yang lebih tua dari saya, sehingga justru kalian harus bisa memanfaatkan semaksimal mungkin era dari revolusi IT tersebut. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh ke masa depan, sebelum kita juga memahami apa tantangan global saat ini, mungkin saya akan membawa kalian semua sedikit flashback. Flashbacknya sekitar tahun 97-98. Ya, kalau saya hitung 97-98, mungkin sebagian besar dari kalian masih bayi, mungkin masih umur setahun atau bahkan belum lahir, ya. Tetapi tahun 97-98 inilah salah satu tonggak penting di negara kita. Kenapa? Karena pada tahun tersebut kita menghadapi 3 perubahan besar yang benar-benar merubah karakter dan merubah bentuk dari negara Republik Indonesia. Apa 3 perubahan tersebut? Pertama adalah demokratisasi, kedua desentralisasi, dan ketiga
globalisasi, ya. Dan ini praktis membuat sistem politik kita juga berubah sangat drastis. Cara masyarakat berhadapan dengan pemerintah juga berbeda, ya. Nah, mungkin kalian semua karena sekarang hidup di alam demokratis tidak bisa membayangkan apa yang terjadi pada periode sebelum 1998. Itu periode di mana mungkin kita semua yang di depan ini waktu itu sedang menjalani kuliah atau sudah mulai bekerja, ya. Yang pasti pada waktu itu pemerintahannya dianggap bersifat otoriter, ya. Presidennya berkuasa sampai 32 tahun. Kalau saya ingat pada waktu itu sampai periode tahun 90. Kalau kalian sekarang mungkin bisa nonton TV dengan begitu banyak channel pilihan, mungkin sampai 100, apalagi yang punya kabel. Pada waktu itu generasi saya, generasi Pak Anies atau Pak Adi, pernah mengalami televisinya hanya satu channel, ya. Televisinya satu channel itu bukan karena Indonesianya miskin atau orang Indonesianya belum bisa mempunyai teknologi yang memungkinkan 2 channel atau lebih, bukan begitu. Itu semata-mata karena karakteristik dari pemerintahan yang otoriter, sehingga arus informasi itu hanya berasal dari satu pintu, yaitu Televisi Republik Indonesia, TVRI, ya. Jadi bayangkan, saya yakin kalian semua akan frustrasi kalau hari ini kalian hanya bisa lihat satu channel. Tapi kita semua waktu itu hidup begitu lama hanya melihat satu channel, tahunnya cuma satu presiden, ya. Terus terang saya waktu umur kalian tidak bisa membayangkan Indonesia punya presiden lain, ya. Karena dari kecil, dari SD sampai mahasiswa, tahunnya presiden cuma satu, sehingga tidak bisa membayangkan kalau ada presiden lain. Nah, itu contoh kira-kira apa yang terjadi pada masa yang belum demokratis. Apakah pemilu ada? Pemilu sudah ada, ya. Pemilu ada tahun 71, ya. Ada pemilu tahun 77 dan seterusnya. Tetapi seperti kalau sekarang ini kan setiap kali pemilu tuh rame. Kita nggak pernah bisa nebak siapa yang menang pemilu. Apakah partainya ataukah orangnya, kita nggak pernah bisa nebak. Pada waktu itu, meskipun pemilunya dilakukan secara teratur 5 tahun sekali, tapi sudah tertebak siapa partai pemenang dan siapa presidennya. Jadi intinya di masa yang belum demokratis, segalanya predictable, segalanya bisa diprediksi. Demikian juga di kondisi ekonominya. Kondisi ekonominya, kebetulan sekarang saya adalah Kepala Bappenas, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan. Di masa yang belum demokratis, yang namanya Kepala Bappenas itu sangat powerful. Waktu itu Kepala Bappenasnya, terutama bagi yang mahasiswa Fakultas Ekonomi, tolong dilihat sejarah sedikit dari fakultas. Pernah ada dekan Fakultas Ekonomi bernama Profesor Widjoyo Nitisastro. Beliaulah yang boleh dibilang sebagai founder atau pendiri dari Bappenas, dan pada waktu itu Bappenasnya sangat powerful. Nah, kenapa Bappenas sangat powerful? Karena Bappenas itulah yang merancang perencanaan di tingkat pusat dan harus dituruti sampai di level paling bawah, ya. Kenapa bisa dituruti begitu saja dan bisa lancar? Karena tadi negaranya masih bersifat otoriter. Nah, hari ini kebetulan saya ada di depan kalian semua juga sebagai Kepala Bappenas yang sama-sama juga mantan dekan FEUI. Bedanya adalah Pak Widjoyo punya kelebihan, yaitu beliau didukung oleh sistem politik yang memang sangat kuat, bisa mengimplementasikan semua rencana yang dibuat. Saya berhadapan dengan suasana atau situasi yang demokratis yang membuat saya harus fight, harus struggle lebih keras agar perencanaan yang sudah dibuat bisa diimplementasikan, baik di pusat maupun di daerah. Nah, bicara mengenai daerah,
Tadi saya katakan setelah 98 kita sudah menjadi negara yang terdesentralisasi, ya. Nah, sekali lagi di masa kita dulu sebelum desentralisasi, Indonesia mengalami yang namanya sentralisasi. Segala sesuatunya terpusat di Jakarta. Segala sesuatunya dikontrol oleh pemerintah pusat. Pertanyaannya, apakah ada pilkada, ya? Saya yakin kalian semua mungkin sebagian mungkin atau sudah mengikuti pilkada, ya, pemilihan kepala daerah yang tahun lalu, ya, tahun 2015. Nah, kondisi itu tidak pernah terjadi. Tidak ada yang namanya pilkada. Yang ada adalah gubernur, bupati atau wali kota yang ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat, ya. Jadi kalau dilihat pada waktu itu segala sesuatunya sekali lagi sangat predictable, sangat terencana, sangat teratur. Pertanyaannya, apakah itu bagus? Ya, tentunya ada pro and cons-nya, ada positif negatifnya. Positifnya, segala sesuatu kelihatannya lancar. Kalau kalian tanya orang tua kalian atau mungkin kakek nenek kalian, mereka akan bilang waktu Orde Baru, masa di mana belum ada desentralisasi maupun demokratisasi, semua akan bilang pada masa Orde Baru kelihatannya kok segalanya lebih aman, lebih tenang dan segala macam, ya. Jadi ada perasaan seperti itu. Sekarang tentunya perasaan aman dan tenang saya yakin juga masih dirasakan. Bedanya aman dan tenangnya beda karena segala sesuatunya bersifat dinamis. Kadang-kadang pilkada itu berjalan aman, lancar, kadang-kadang bisa agak ribut, ya. Tapi intinya kita sekarang sudah berada di era desentralisasi. Nah, ini pelajaran juga nanti untuk yang kuliah di FISIP, di hukum dan segala macam. Pemerintah daerah dan juga di ekonomi, pemerintah daerah bukan lagi anak buahnya pemerintah pusat. Apa yang dibuat di pusat tidak harus diikuti oleh daerah. Itulah dinamika desentralisasi saat ini, ya. Dan terakhir tentunya globalisasi, ya. Globalisasi sekarang ini berbeda dengan yang kita rasakan dulu. Kembali lagi tadi, kalau televisi cuma satu channel, praktis kita tidak tahu persis apa yang terjadi di dunia luar. Saat ini dengan revolusi IT, saya yakin yang namanya dunia ini sudah borderless, sudah tidak ada batas lagi, ya. Misalkan kemarin ada kejadian, misalkan aksi teroris di Nice, di Prancis, itu dalam waktu mungkin 5 menit, 10 menit setelah kejadian, beritanya sudah ada di WhatsApp kalian, beritanya sudah ada di medsos, beritanya sudah ada di HP kalian, ya. Ini tidak terbayangkan karena pertama HP dulu nggak ada, ya, dan kedua saluran informasi tidak secepat itu, ya. Jadi kalau kita dulu mendengar ada kejadian misalkan teroris di Prancis, mungkin baru besok paginya di surat kabar kita baru mendapat berita mengenai kejadian tersebut, ya. Sekarang kalian bisa mengetahui mungkin 5 atau 10 menit setelah kejadian itu terjadi, ya. Jadi sekali lagi globalisasi ini sudah semakin luar biasa. Dan satu lagi yang saya ingin tantang dari kalian semua, ketika nanti kalian lulus 4 tahun lagi, mudah-mudahan ya kalau lancar, maka kalian akan cari kerja. Nah, saya inginkan kalian menjadi alumni UI yang berbeda. Berbeda itu artinya lebih bagus, lebih berkualitas dibandingkan alumni yang kita di depan ini. Maksudnya adalah apa? Kalau mungkin zaman saya dan Pak Adi, karena Pak Adi kebetulan juga dari Fakultas Ekonomi pada waktu kita kuliah, kita berpikir kalau lulus, karena Pak Adi kalau nggak salah dulu jurusannya akuntansi, Pak Adi berpikir saya mau kerja di kantor akuntansi mana, kantor akuntan mana di Jakarta. Karena saya jurusan ilmu ekonomi atau dulu namanya ESP, Ekonomi Studi Bangunan, saya berpikir saya mau jadi dosen di mana atau saya mau kerja di mana. Tapi semuanya berpikir, baik saya maupun Pak Adi, hanya berpikir cari kerja di Indonesia. Nah, tantangan saya kepada
kalian semua di sini, seluruh mahasiswa baru UI untuk angkatan 2016 ini, apakah kalian nanti bisa melihat seluruh dunia ini, global ini sebagai potensi tempat kalian bekerja? Artinya kalian harus menjadi alumnus yang kompetitif di labor market yang global. Jadi jangan lihat kalau yang saya kalau boleh ambil contoh yang di ekonomi. Kalau yang akuntansi, jangan hanya berpikir di kantor akuntan di Indonesia. Bagaimana kalau berpikir di kantor akuntan di luar negeri, bank di luar negeri, ya. Kemudian saya ambil yang dari teknik, misalkan tempatnya Pak Rektor, ya. Jangan hanya berpikir jadi insinyur di pabrik di Indonesia atau insinyur di perusahaan konstruksi di Indonesia. Jadilah insinyur nanti yang bisa kerja di perusahaan konstruksi global. Jadilah insinyur yang bisa bekerja di multinational company di luar negeri, ya. Dan saya perhatikan waktu saya dekan, banyak sekali alumni pada waktu itu pekerjaan pertamanya langsung di luar negeri. Nah, inilah tantangan buat kalian. Jangan hanya melihat Indonesia sebagai tempat untuk mencari kerja atau meneruskan karir kalian, tapi lihatlah dunia ini sebagai potensinya. Artinya sebagai alumni UI harusnya punya kelebihan. Alumni universitas lain silahkan, kalau mau rebutan pasar kerja di Indonesia itu hak mereka. Tapi alumni UI menganggap tempat kerja kita bukan hanya Indonesia tapi global, ya. Jadi ini yang saya harapkan bisa menjadi motivasi kalian menjadi mahasiswa di Universitas Indonesia. Nah, para mahasiswa yang saya banggakan, nah tadi kejadian 98 itu kan sudah hampir 20 tahun yang lalu, ya. Nah, kita melihat mungkin kondisi hari ini adalah sistem yang paling tepat untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara. Kalau nggak ada demokrasi, maka aspirasi kalian sebagai mahasiswa baru mungkin tidak akan tertampung boro-boro oleh pemerintah pusat. Kalau di zaman dulu, di zaman era yang tidak ada demokratisasi, maka apapun aspirasi kalian, rektor atau pembantu rektor bidang kemahasiswaan pada waktu itu dengan mudah bilang, udahlah kalian nggak boleh ngelawan, kalau kalian ngelawan kalian dikeluarin dari UI, selesai, ya. Nah, itu kejadian di masa lalu yang tidak mungkin terjadi sekarang, ya. Sekarang ini aspirasi kalian paling tidak harus didengar dan bisa didiskusikan dengan pimpinan universitas, ya. Itu bedanya. Demikian juga daerah, ya. Sekarang ini daerah ini sangat beragam, ya. Karena itu kita punya 2 daerah yang mempunyai status otonomi khusus, yaitu Aceh dan Papua, ya. Karena keunikan yang ada di masing-masing daerah dan yang paling penting untuk menjaga keutuhan NKRI, ya. Tapi bukan berarti daerah lain itu mudah dikelolanya. Daerah lain juga punya otonomi yang luar biasa. Mereka merasa bisa mengatur dirinya, mereka merasa bisa menjalankan ekonominya tanpa bantuan dari pemerintah pusat. Nah, tentunya sekarang dengan desentralisasi makin terbuka ruang bagi pemerintah daerah, tapi untuk memenuhi aspirasi masyarakat di daerah. Kalau dulu yang namanya gubernur, bupati, wali kota, kalau masyarakatnya protes, gubernur bupatinya tinggal bilang, saya cuma menjalankan perintah dari pusat, saya nggak bisa apa-apa. Itu jawaban di masa lalu. Hari ini kalau ada yang protes, si gubernur, bupati, wali kota harus menjawab, saya melakukan ini karena saya punya keyakinan ini, ya. Karena dia tidak bisa lagi bersandar kepada pemerintah pusat, ya. Jadi ini ya cerita yang berbeda, dan mudah-mudahan saya yakin ini mahasiswa baru ini datang dari berbagai penjuru Indonesia, tidak hanya dari Jakarta, jadi lebih paham bagaimana dinamika di daerah. Nah, kalau kita lihat sejarah bangsa-bangsa lain, terlihat bahwa negara yang tidak mampu memahami aspirasi rakyatnya dan tidak memberi ruang yang cukup bagi daerah untuk membangun, keberlanjutannya ini tidak akan berlangsung lama, ya. Nah, saya kasih sejarah lagi, ya. Kita sekarang bersyukur sejak tahun 45
NKRI adalah NKRI yang kita kenal sekarang, dari Sabang sampai Merauke. Betul bahwa Papua bergabung sekitar tahun 60-an setelah dibebaskan dari Belanda. Tapi idenya NKRI ternyata tetap utuh dari Aceh sampai Papua. Tahun 98 setelah otonomi daerah pun ternyata Indonesia secara mengagumkan dan ada keajaiban bisa tetap menjaga keutuhan. Banyak negara yang ketika melakukan desentralisasi itu pecah menjadi banyak negara. Nah, nanti kalau sudah ada waktu luang, tolong lihat ke Google kalian, ya, search engine kalian, tolong ketik Yugoslavia, ya, ketik aja Yugoslavia. Kenapa saya minta kalian mengetik Yugoslavia? Karena negara itu udah nggak ada lagi sekarang, ya. Padahal di tahun 90-an Yugoslavia adalah salah satu negara Eropa Timur yang terbesar dan yang termasuk paling berpengaruh. Bahkan raksasa waktu itu, Uni Soviet pun, yang sekarang Rusia, itu segan atau takut terhadap Yugoslavia. Pertanyaannya, kenapa Yugoslavia tidak lagi kalian tahu sekarang? Karena Yugoslavia sudah bubar, Yugoslavia sudah pecah ketika ada aspirasi dari daerah-daerah yang ada di Yugoslavia. Nah, nanti di Google kalian bisa lihat, yang namanya dulu Yugoslavia sekarang sudah pecah ke banyak negara. Kalau kalian tahu Serbia, kalian tahu Kroasia, Bosnia, Montenegro, Slovenia, itu adalah negara-negara pecahannya Yugoslavia. Jadi kalau nggak salah sudah pecah jadi 5 atau 6 negara, ya. Jadi ketika bicara Yugoslavia, negaranya sudah tidak eksis. Padahal pada waktu itu Yugoslavia itu seperti Indonesia, punya presiden yang sangat powerful, sangat berkuasa, ya. Tapi tetap saja ketika aspirasi rakyat, aspirasi daerah tidak didengar, maka negaranya bisa bubar. Jadi kita harus berterima kasih kepada tokoh-tokoh bangsa kita, terutama pada masa-masa genting tahun 98, yang bisa menjaga Indonesia tetap utuh seperti sekarang. Tidak jadi Republik Jawa, Republik Sumatera, Republik Kalimantan. Jadi bayangkan Indonesia yang kepulauan ternyata tetap bisa jadi satu, namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak seperti Yugoslavia yang saya bilang tadi, atau tadi Soviet Union, Uni Soviet, yang sekarang juga udah pecah menjadi Rusia, Ukraina, Belarus, Kazakhstan, dan seterusnya. Jadi terutama bagi kalian yang di Fakultas Ilmu Budaya, tolonglah pelajari sejarah secara baik-baik. Pelajari sejarah tidak sebagai hafalan, tapi pelajari sejarah sebagai upaya kita untuk merefleksikan apa yang harusnya kita perbuat sebagai bangsa ini ke depan. Jangan sampai Indonesia menjadi Yugoslavia. Kita sudah lewat masa itu sebenarnya. Otonomi tetap menjaga kesatuan NKRI, ya. Nah, jadi sekali lagi, ya, nanti sesudah ada waktu luang, tolong ke Google search, cari Yugoslavia, supaya kalian belajar bagaimana runtuhnya suatu negara karena tidak menjalankan demokratisasi dan desentralisasi, ya. Jadi intinya kita sudah berada pada track yang benar karena kita sudah menjalankan dua itu. Nah, berikutnya apa? Kalau kita sudah bisa menjaga kesatuan, kita ingin NKRI ini memberikan kesejahteraan buat semua, ya. Dan saya yakin bapak-bapak di depan, bapak ibu di depan, pimpinan UI sebenarnya sudah memberikan perhatian yang penuh pada kalian. Karena yang saya tahu, UI itu selalu konsisten. Yang diterima oleh UI adalah mahasiswa yang memang punya kemampuan dan lulus ujian masuk. Bukan mahasiswa yang punya uang, bukan mahasiswa yang punya kemampuan ekonomis lebih. Jadi siapapun meskipun tidak mampu secara ekonomi, tapi mampu secara intelektual akan diterima sebagai mahasiswa UI. Itu artinya apa? UI berusaha memberikan yang terbaik untuk seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Syaratnya cuma satu, lulus tes masuk dan memang secara intelektual mampu kuliah di UI. Nah,
Artinya untuk Anda semua, tolong difahami, Indonesia ini sangat beragam, ya. Boleh dibilang saat ini konsentrasi ekonomi Indonesia adanya di Pulau Jawa, ya. Penduduknya paling banyak juga di Pulau Jawa. Tapi bukan berarti hanya Pulau Jawa yang jadi perhatian oleh pemerintah. Saya di Bappenas harus berpikir dari Sabang sampai Merauke, memastikan semua daerah di Indonesia. Kita ini sekarang punya sekitar 519 kabupaten kota dan 34 provinsi. Luar biasa jumlah pemerintah daerahnya. Tapi kita harus berikan perhatian yang kurang lebih sama terhadap mereka. Kita tidak boleh menganak-emaskan Jakarta dan menganaktirikan Kalimantan misalkan. Kalimantan harus diberikan perhatian, Sulawesi harus diberikan perhatian. Nah, disinilah kita punya masalah besar. Indonesia ini negara kepulauan. Di satu sisi tentunya ini ada kelebihannya, artinya kehidupan maritim kita menjadi lebih kuat, tetapi biaya menjalankan negara ini akan menjadi lebih mahal. Maksudnya adalah kalau Indonesia ini seperti India atau China yang sifatnya kontinen bukan kepulauan, saya yakin biaya menjalankan negaranya akan lebih efisien dibandingkan menjalankan Indonesia yang kepulauan. Saya ingin kasih contoh, ya. Kasih contoh kenapa kita belum efisien, kenapa kita belum bisa bersaing dengan negara lain, ya. Nah, ada seorang eksportir vanila, ya. Vanila tahu ya, tanaman hasil perkebunan. Seorang eksportir vanila pernah bercerita untuk mengangkut satu kontainer vanila, ya, satu kontainer vanila dari Surabaya, Jawa Timur, ke California di pantai barat Amerika, biayanya 3.000 US dollar, ya. Jadi satu kontainer vanila dari Surabaya ke pantai barat Amerika, California, 3.000 dolar. Nah, yang menarik adalah dia membandingkan biaya pengiriman kontainer dari Surabaya ke Medan, ya. Kalian tahu ya di mana Medan, Sumatera Utara, masih wilayah Indonesia. Kalau California sudah harus nyebrang Pasifik di benua lain pula yang namanya Amerika. Ini hanya dari Surabaya ke Medan membutuhkan biaya berapa? 7.000 US dollar, ya. Jadi Surabaya California 3.000 US dollar, Surabaya ke Medan 7.000 US dollar. Jadi untuk produsen vanila tersebut lebih murah, lebih gampang jual ke California daripada jual ke Medan. Nah, di satu sisi ini bagus, ya, karena artinya ekspor. Dari Surabaya ke California kan ekspor. Jeleknya adalah kalau orang Medan butuh vanila dia harus import, padahal di Surabaya ada. Nah, kenapa mahal? Karena biaya logistik kita memang mahal. Itu yang tadi saya katakan, hidup di negara kepulauan kalau tidak mempunyai sistem logistik yang memadai, yang terjadi adalah ekonomi biaya tinggi atau high cost ekonomi. Jadi bisa bayangkan dalam negeri jauh lebih mahal daripada antar benua. Nah, jadi kepada siapapun di sini nanti yang bisa terkait dengan bidang ini, apakah dari ekonomi, apakah dari teknik, ya, pastikan hal ini tidak terjadi lagi di masa depan. Sampai hari ini masih terjadi karena memang sistem logistik kita belum mapan, sistem logistik kita masih mahal, ya. Nah, apalagi tantangan kita secara global. Kalau tadi kan lebih melihat kepada tantangan secara domestik. Mulai Januari 2016 maksud saya, Januari kemarin, Indonesia sudah menjadi bagian dari masyarakat ekonomi ASEAN. Nah, ini ada kaitannya dengan himbauan saya tadi kepada kalian semua, tantangan saya kepada kalian semua. Sanggup nggak kalian menjadi alumni UI yang globally kompetitif? Ya, sekali lagi, saya ingin kalian menjadi alumni UI yang globally kompetitif, bukan yang locally kompetitif atau regionally kompetitif, globally kompetitif. Dan ini ada justifikasinya. 2016 ini kita sudah bagian dari masyarakat ekonomi ASEAN.
Apa konsekuensinya? Konsekuensinya labor movement atau pergerakan tenaga kerja antar negara ASEAN menjadi sangat mudah. Bagi kalian yang dari Fakultas Kedokteran, jangan kaget nanti kalau kalian pesaingnya nanti kalau udah kerja di rumah sakit adalah dokter dari Filipina, dokter dari Malaysia, ya. Untuk yang kalian dari Fakultas Teknik, insinyur, jangan kaget nanti harus bersaing dengan insinyur dari Malaysia, insinyur dari Vietnam, insinyur dari Filipina. Para akuntan juga demikian. Jaga-jaga ketika bersaing dengan akuntan Filipina, akuntan Thailand dan seterusnya. Itulah eranya. Tapi bukan berarti kita pasif. Saya ingin apalagi kalian semua adalah nanti calon alumni UI, kalau orang Thailand menyaingi orang Indonesia di Indonesia, kalian sebagai orang Indonesia juga harus bisa menyaingi orang Thailand di Thailand, menyaingi orang Malaysia di Malaysia, menyaingi orang Filipina di Filipina, ataupun menyaingi orang Vietnam di Vietnam. Jadi intinya pasar kerja kita tidak lagi hanya NKRI. Pasar tenaga kerja kita adalah ASEAN. ASEAN itu sekarang membernya ada 10. Berarti kalian punya kesempatan kerja di 10 negara, tidak hanya di Indonesia. Tapi syaratnya kalian harus punya recognition atau apa ya, punya pengakuan secara internasional. Kalau tidak salah di insinyur di bidang teknik engineering ada semacam sertifikat yang menyatakan bahwa Anda sudah layak untuk kerja sebagai insinyur di negara-negara ASEAN. Demikian juga mungkin dokter, akuntan, lawyer dan segala macam. Jadi sekali lagi, jangan lupakan saat ini adalah sudah saatnya masyarakat ekonomi ASEAN, dan jangan anggap enteng seolah-olah kalau kerja di Indonesia itu pasti jatah kalian karena kalian merasa yang terbaik di Indonesia. Belum tentu. Ketika kalian masuk kantor di Indonesia, perusahaan di Indonesia, siap-siap bersaing dengan para pekerja dari negara-negara tadi. Itulah pesaing Anda secara langsung, tidak lagi sesama alumni UI atau alumni UGM, ITB dan seterusnya, ya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita menghadapi arus globalisasi yang semakin deras ini? Pertama, tentunya ketahanan di bidang ekonomi, ya. Karena itu yang paling penting dari ekonomi kita adalah menjaga stabilitas perekonomian, ya. Kita tidak ingin negara kita itu menjadi chaotic atau tidak dikelola dengan baik, ya. Saya bisa ambil contoh satu negara yang hari ini mengalami kesulitan luar biasa, adanya di Amerika Latin, namanya Venezuela, ya. Venezuela itu dari dulu terkenal karena dari sekian banyak pemenang Miss Universe, paling banyak itu Venezuela. Tetapi saat ini Venezuela itu negara yang hampir bangkrut. Padahal Venezuela salah satu penghasil minyak terbesar di dunia. Tapi gara-gara harga minyak jatuh, kemudian negaranya salah urus, karena sekali lagi Presiden Venezuela sebelum ini seorang diktator yang tidak terlalu memahami atau tidak mau mendengarkan aspirasi rakyatnya, sehingga akhirnya Venezuela hari-hari ini dalam kesulitan yang besar, ekonominya hampir bangkrut, ya. Nah, inflasinya luar biasa, artinya kenaikan harganya luar biasa. Nah, kita tidak ingin terjadi di Indonesia. Kuncinya adalah ketahanan ekonomi, itu yang kurang dimiliki oleh Venezuela. Kedua, memanfaatkan peluang. Ya, tadi sudah saya katakan, ini adalah masyarakat ekonomi ASEAN. Buktikan bahwa sekarang Anda bisa kerja dimanapun. Ya, jadi jangan pernah khawatir, jangan pernah ragu untuk kerja di luar negeri. Ya, saya sendiri meskipun saya dibesarkan di lingkungan yang waktu itu belum terglobalisasi, tetapi paling tidak saya pernah 2 tahun kerja di luar negeri. Saya pernah 2 tahun kerja di Arab Saudi, di Jeddah, di Islamic Development Bank. Nah, meskipun itu cuma di Arab Saudi, ya, lingkungannya mungkin terbatas di masyarakat Timur Tengah, tapi paling tidak exposure kita
terhadap globalisasi itu makin kuat. Nah, kuncinya kalau kita ingin memanfaatkan globalisasi, saya minta mulai dari bahasa, ya. Mau tidak mau, kalau kalian melamar kerja di luar negeri, sebelum ditanya mengenai kemampuan otak Anda dicek dulu kemampuan bahasanya. Jadi pastikan meskipun Anda semua adalah mahasiswa S1 reguler, saya harapkan paling tidak semua bahasa Inggrisnya fasih. Hanya itu yang bisa membawa Anda kemanapun di dunia. Bahasa Inggris, syukur-syukur ada bahasa berikutnya. Tapi yang paling penting, bahasa Indonesia, bahasa Inggris dikuasai dengan baik, sehingga tidak ada kesulitan ketika melamar kerja dimanapun, ya. Nah, tentunya banyak tantangan yang harus kita hadapi, apalagi sekarang makin borderless. Dan kalau kita lihat ke depan nantinya, maka SDM, sumber daya manusia Indonesia adalah kunci kita menghadapi berbagai tantangan ke depan. Dan kalian semua beruntung, kalian semua adalah bagian kecil dari SDM Indonesia yang diharapkan akan menjadi SDM yang berkualitas, SDM yang bisa menjaga competitiveness dari Indonesia, ya. Jadi tolong jaga, tolong pelihara kebanggaan tersebut, karena kita tidak bisa berharap dari sebagian besar kelompok masyarakat. Kita berharap sebenarnya dari sebagian kecil untuk bisa menjadi pendorong, ya. Apalagi sekarang ketimpangan antar daerah itu masih besar, ya. Jadi kita harapkan juga nanti Anda semua juga tidak semua harus kerja di Jakarta. Kalau kalian bekerja di Indonesia, tidak harus semuanya di Jakarta. Betul, Jakarta itu punya peredaran ekonomi yang terbesar. Jadi uang itu beredarnya paling banyak di Jakarta. Tapi tentunya sekarang business opportunity maupun job opportunity di daerah-daerah itu semakin baik, ya. Jadi saya harapkan alumni UI tidak eksklusif hanya untuk Jakarta, tapi alumni UI bisa menyebar ke berbagai daerah di Indonesia. Nah, para mahasiswa yang saya banggakan, pada kondisi hari ini kita menghadapi tantangan ekonomi global yang luar biasa, ya. Kita pernah mengalami masa yang sangat baik, sangat menyenangkan lah pada tahun 2010 sampai 2013 karena harga komoditas tinggi, ya. Harga komoditas itu apakah bahan tambang, kelapa sawit, batu bara, dan minyak ketika tinggi, Indonesia ekonominya booming. Tapi hari ini harga semua komoditas sedang rendah. Ekonomi kita tidak bisa dibilang sedang booming. Artinya, kembali lagi, tantangan kita menghadapi kondisi global ke depan. Nah, karenanya saya harapkan terutama mahasiswa di Fakultas Ekonomi, Fakultas Teknik, ya, maupun fakultas lainnya untuk bisa memahami ini. Jadi artinya di Fakultas Teknik, meskipun mungkin teknik pertambangan itu adalah profesi yang sangat menjanjikan, tetapi yang kita harapkan sekarang, Indonesia harus jadi negara industri. Untuk bisa jadi negara industri, maka industri manufakturnya harus berkembang. Mau tidak mau, industri manufaktur itu butuh SDM seperti kalian nantinya, terutama yang dari Fakultas Teknik, ya, untuk bisa memastikan produk manufaktur kita kompetitif. Dan kemudian untuk yang dari ekonomi, saya harapkan mulai firm, mulai tegas mengarahkan ke depan Indonesia itu harus jadi negara industri, ya. Kalau Indonesia tidak jadi negara industri, maka kita akan terus ketinggalan. Indonesia tidak akan pernah jadi negara maju kalau tidak menjadi negara industri, ya. Nah, tinggal sekarang industri apa yang mau kita kembangkan, upaya apa yang harus kita lakukan, SDM apa yang kita butuhkan, itu yang harus disiapkan. Saya di Bappenas bertugas untuk menyiapkan itu, tapi yang lebih penting semangat mental dari kalian sekarang ini. Jangan berharap ekonomi kita akan dapat booming terus-terusan, ya. Dulu tahun 70-an, 80-an ada booming minyak. Sesudah itu ada booming kayu. Sesudah itu booming batu bara, booming sawit. Tapi itu sifatnya, nanti terutama yang di ekonomi akan belajar,
itu sifatnya seperti siklus saja, pernah tinggi, setelah tinggi jadi rendah, dan itu akan berulang-ulang seperti itu. Artinya tidak ada kestabilan, tidak ada kepastian. Yang bisa membuat stabil dan pasti adalah kalau kita menjadi negara industri. Jadi saya harapkan semua mahasiswa di sini dari semua fakultas punya spirit yang sama. Bagaimana menjadikan negara kita sebagai negara industri dan juga negara jasa yang kompetitif. Ya, jangan menjadi negara yang hanya mengandalkan komoditas. Saya bisa kasih contoh. Afrika, benua yang sampai hari ini itu memang kondisi ekonominya paling tertinggal, sangat miskin. Itu adalah sebenarnya benua yang sangat kaya dengan sumber daya alam. Apakah hasil perkebunan, apalagi hasil pertambangan. Luar biasa potensinya. Tetapi 2 hari yang lalu saya mendampingi presiden, menerima presiden dari salah satu negara Afrika. Mungkin kalian juga nggak pernah dengar negaranya. Namanya Republik Guinea kalau ditulis bahasa Indonesianya. Nah, Indonesia hari ini income per kapita kita kira-kira hampir 4.000 US dollar, ya. Income per kapita artinya GDP per kapita 4.000 US dollar per tahun. Di Guinea income per kapitanya hanya 500 US dollar per kapita. Kondisinya sangat menyedihkan, sangat miskin. Padahal negara itu kaya dengan bauksit, negara itu kaya dengan emas, tetapi tidak pernah ada yang memberikan manfaat buat rakyatnya. Kenapa? Karena mereka hanya berharap dari komoditas. Ketika hanya berharap komoditas, maka nanti yang menguasai komoditas biasanya adalah investor asing atau pengusaha kaya. Tidak banyak dampaknya kepada masyarakat banyak. Nah, inilah yang harus kalian waspadai. Jangan sampai Indonesia hanya tergantung kepada komoditas. Marilah kita semua sepakat, Indonesia harus jadi negara industri dan jasa yang kompetitif supaya kita survive di tengah berbagai terpaan badai global. Ya, jadi sekali lagi lihat ke Afrika. Jadi sekali lagi mungkin nanti sesudah tadi mengetik Yugoslavia, kalian coba ketik juga mengenai Afrika dan find out bahwa di Afrika ini banyak sekali masalah yang justru terkait dengan sumber daya alam. Nah, nanti untuk yang di ekonomi, khususnya ilmu ekonomi, tolong pelajari buku yang pernah bicara mengenai semacam kutukan, ya, karma, kutukan terhadap negara yang kaya sumber daya alam. Jadi punya sumber daya alam itu bukannya berkah, tapi bisa menjadi kutukan, ya. Nah, ekonomi kita sebenarnya tidak jelek-jelek amat pada kondisi global yang tidak pasti ini. Tahun lalu kita tumbuh 4,8%. Ya, pertumbuhan ekonomi itu adanya pertumbuhan GDP. GDP kita bertambah sebesar 4,8%. Dan pertumbuhan ini di antara negara-negara yang setara adalah yang ketiga tertinggi di dunia setelah China dan India. Ya, artinya kita tetap tumbuh, tetapi kita butuh pertumbuhan yang berkualitas. Nah, pertumbuhan yang berkualitas itu pertama adalah berbasis industri dan jasa. Dan yang kedua lebih penting, kita ingin pertumbuhan yang berkualitas, yaitu berkualitas mengurangi kemiskinan, mengurangi ketimpangan pendapatan, dan mengurangi pengangguran. Ini yang susah. Bikin pertumbuhan ekonomi itu mungkin lebih mudah daripada mengurangi kemiskinan, mengurangi ketimpangan, maupun menciptakan lapangan kerja. Ya. Nah, jadi artinya meskipun kita tumbuh 5% atau 4,8% tadi, ini belum cukup. Ini adalah pesan dari saya, artinya mungkin selama saya jadi menteri atau pihak yang terlibat dalam pengambilan kebijakan ekonomi, mungkin masih sulit kita untuk tumbuh di atas 6%. Nah, saya harapkan generasi kalian nanti, siapapun nanti yang bisa akhirnya terlibat dalam pengambilan kebijakan ekonomi, selalu berusaha agar pertumbuhan kita bisa di atas 6% dan berkualitas. Jadi nanti jadilah pengambil kebijakan di pemerintah yang punya hati. Yang punya hati itu maksudnya care atau peduli sama masalah kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan masalah
pengangguran, ya. Nah, hal lain mungkin yang ingin saya sampaikan adalah Indonesia itu negara maritim, ya. Mungkin waktu di SMP SMA pernah dapat informasi, ternyata Indonesia itu 70% luas wilayahnya adalah air, ya. Karena 70% air, berarti laut itu adalah semacam penghubung. Jadi jangan melihat laut sebagai pemisah antar pulau. Lihatlah laut sebagai konektor atau penghubung antar pulau. Artinya Indonesia harus kuat visi maritimnya. Nah, berarti apa? Untuk kalian yang mungkin orientasinya masih lebih banyak ke darat, ya, lebih berpikir kontinen, ini saatnya untuk berpikir ke laut. Karena laut itu selain untuk transportasi, untuk perhubungan, juga mengandung sumber daya alam yang luar biasa, juga memberikan manfaat yang luar biasa kepada masyarakat. Jadi ini salah satu saya harapkan, apakah di setiap fakultas, ya kalau teknik fokus kepada teknik yang kelautan, hukum bicara mengenai hukum laut, ya, ekonomi bicara ekonomi maritim, ya, demikian juga Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik bicara mengenai bagaimana sosiologi masyarakat kelautan. Kita sudah harus membiasakan, kita itu bukan negara kontinen, ya. Negara Indonesia itu bukan Jawa. Negara Indonesia ya Indonesia yang kita kenal, kepulauan. Jadi mau tidak mau cara berpikir kita adalah cara berpikir maritim. Ini yang sedang kita upayakan untuk bisa dipahami oleh seluruh masyarakat. Nah, kalau kalian adalah bagian kecil dari masyarakat kita yang intelektual, saya harapkan kalian pertama yang memahami bahwa Indonesia ini harus berjalan di atas visi maritim. Jangan berjalan di atas visi daratan atau kontinen, ya, karena ini bisa akan menyesatkan. Nah, kemudian selain maritim juga yang sedang dikembangkan adalah pariwisata, ya. Nah, inilah saatnya Indonesia mempunyai jumlah wisatawan yang memadai, karena pariwisata itu, ya, untuk rekan-rekan mahasiswa baru, pariwisata itu adalah sektor yang bisa langsung menggerakkan ekonomi rakyat. Multiplier efeknya, kalau nanti belajar multiplier terutama yang di ekonomi, itu bisa langsung sampai masyarakat dan menyebar ke segala sektor. Kenapa? Karena itulah kelebihan dari pariwisata, dia dekat dengan rakyat atau masyarakat secara umum, ya. Apakah kita bicara mengenai turis guide-nya, kita bicara mengenai souvenir dan segala macam, ya. Jadi sekali lagi, inilah beberapa visi yang kita sedang dorong. Tadi satu maritim, kedua pariwisata. Dan jangan pernah anggap enteng sektor pariwisata. Jadi sekali lagi, semua fakultas juga harus berpikir bagaimana kontribusi masing-masing fakultas terhadap pariwisata di Indonesia, ya. Indonesia hari ini jumlah kunjungan wisatawan asingnya cuma 10 juta per tahun, ya. Jauh sekali di bawah Prancis. Prancis itu negara dengan jumlah turis terbesar di dunia. Setahun Prancis kedatangan 80 juta turis. Turki kedatangan 40 juta turis. Malaysia tetangga kita 25 juta. Indonesia dengan luas kepulauan, banyak yang indah spotnya, hanya 10 juta. Jadi saya harapkan ini salah satu peluang yang nanti kalian pelajari lebih dalam di bidang ilmunya masing-masing. Bagaimana caranya supaya industri pariwisata di Indonesia itu bisa berkembang, ya. Nah, tadi kembali kepada isu pembangunan, sekali lagi kita harus paham di Indonesia ini masih banyak orang miskin, ya. Kemiskinan kita sekarang hari ini 11%. Artinya apa? 11% penduduk Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan. Nah, 11% dari 250 juta itu kan sekitar 27 juta. Jadi masih ada 27 juta saudara-saudara kita yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Nah, tentunya tidak cukup dengan hanya kesetiakawanan sosial. Yang paling penting, kita harus berkiprah sebaik-baiknya, ya, bekerja sama dengan pemerintah tentunya. Bagaimana caranya supaya kemiskinan itu terus
menurun. Dan kemiskinan itu terjadi kadang-kadang karena juga pola konsumsi, ya. Kadang-kadang masyarakatnya terlalu konsumtif sehingga dia tetap berada di bawah garis kemiskinan karena dia tidak mengkonsumsi dengan benar. Harusnya konsumsi makanan, dia malah beli rokok. Harusnya membayar listrik, dia malah beli pulsa. Nah, inilah contoh-contoh konsumsi yang salah, yang tidak tepat sasaran, sehingga orang yang terlalu banyak menghabiskan uang untuk rokok, untuk pulsa, ujungnya dia tetap miskin karena secara gizi dia tidak membaik, secara kebutuhan dasar juga tidak membaik, ya. Jadi ini beberapa hal yang harus diperhatikan nantinya. Upayakan agar kita bisa mengurangi kemiskinan, ya. Pengangguran juga sama, ya. Nah, bicara soal pengangguran, ini tantangan saya kepada kalian lagi sebagai calon alumni UI 4-5 tahun ke depan. Waktu zaman saya kuliah atau senior-senior saya kuliah, kita semua berpikir, setelah lulus S1, saya mau kerja di sini, saya mau kerja di situ. Pokoknya mikirnya saya mau kerja. Nah, waktu saya dekan, sebagian dari mahasiswa sudah mulai berpikir beda. Ketika lulus, dia tidak berpikir saya mau kerja di sana sini, tapi saya mau buka usaha. Saya mau jadi wira swasta. Saya mau jadi entrepreneur. Nah, generasi kalian, apalagi dengan revolusi IT tadi, saya harapkan UI bisa lebih banyak menelurkan atau menghasilkan entrepreneur. Jadi ketika kalian nanti lulus, tentunya sebagian tetap akan berpikir saya mau kerja di mana. Tapi mudah-mudahan sebagian dari kalian akan berpikir saya mau buka usaha apa, ya. Dan jangan lupa, kalau Anda buka usaha, Anda punya perusahaan, Anda sudah membantu negara mengatasi masalah sosial. Kenapa? Anda bisa mempekerjakan orang. Kalau Anda buka usaha, Anda mempekerjakan orang. Kalau Anda bekerja, Anda tetap pekerja dari seseorang. Tapi kalau Anda membuka usaha, Anda memberikan pekerjaan kepada orang. Memberi pekerjaan kepada orang kan berarti mengurangi pengangguran. Karena memberi kerja berarti membayar gaji, berarti memperbaiki pendapatan, mengurangi kemiskinan, ya. Dan tentunya mengurangi ketimpangan pendapatan. Nah, jadi mungkin kiprah mahasiswa UI yang diharapkan dalam pembangunan itu bukan menjadi pekerja sosial atau terjun ke daerah langsung, tapi jadilah pengusaha. Karena Indonesia mau jadi negara maju itu butuh pengusaha. Jumlah pengusaha hari ini masih di bawah standar negara maju pada umumnya. Jadi saya harapkan kalian dari berbagai fakultas untuk mulai juga berpikir, nanti kalau lulus saya mau buka usaha apa. Silahkan kalau melakukan entrepreneur bahkan sejak mahasiswa, tapi yang penting kuliah lancar. Nah, yang paling penting setelah lulus kemudian mulai berpikir saya mau jadi pengusaha apa. Karena kalau tidak salah Pak Rektor, kalau soal alumni jadi pengusaha, UI itu masih kalah jauh sama ITB, ya. ITB itu banyak alumninya yang jadi pengusaha. UI ini kebanyakan alumninya jadi profesional, jadi pekerja. Nah, inilah saatnya ada perubahan generasi yang lebih baru, generasi kalian itu gizinya lebih bagus dari kita semua. Saya yakin rata-rata tinggi kalian lebih tinggi daripada rata-rata tinggi zaman saya, misalkan, ya. Karena gizi lebih baik, kalian pasti lebih pinter, IQ-nya lebih tinggi, ya. Akses ke teknologi juga lebih baik, sehingga tidak ada alasan untuk tidak menjadi pengusaha yang tangguh, ya. Karena kalian punya semua itu, dan kalian juga terekspos secara global. Nah, jadi sekali lagi, coba explore lagi, apakah kalian bisa berkontribusi kepada negara dengan menjadi pengusaha, ya. Nah, di sini saya ingin menyampaikan ada satu informasi menarik, ya, untuk melihat bahwa manusia Indonesia secara individu sebenarnya ini luar biasa, ya. Kebetulan minggu ini ada acara namanya World Islamic Economic Forum, ya, yang pembukaannya dilakukan oleh Bapak Presiden hari Selasa kemarin di JCC,
Jakarta Convention Center. Nah, di situ ada cerita menarik mengenai anak Indonesia. Bagaimana anak Indonesia bisa berkompetisi secara global. Dan saya harapkan itu terjadi juga pada kalian. Kalian pernah dengar perusahaan namanya General Electric, ya, GE. Ini perusahaan terkenal, ya, yang memproduksi banyak hal, ya, banyak produk maksud saya. Nah, GE ini terkenal sebagai salah satu produsen mesin pesawat udara dan ingin memperbaiki rancang bangun alat pengait mesin pesawat atau jet engine bracket. Ini yang nanti calon mahasiswa mesin harusnya tahu, ya. Jadi GE ingin memperbaiki jet engine bracket. Nah, kalau ingin memperbaiki jet engine bracket, sudah dipastikan GE itu harus keluar jutaan dolar, ya, karena dia harus menggunakan tentunya insinyur penerbangannya yang terbaik untuk merancang alat tersebut, ya, jadi mahal. Nah, karena ekonomi sedang tidak bagus, maka GE akhirnya memutuskan daripada kita hire insinyur mahal-mahal, akhirnya mereka membuat ide baru, yaitu apa? Bikin sayembara. Sayembara merancang jet engine bracket tersebut, ya. Jadi sayembara merancang mesin pengait pesawat itu dan diumumkan ke seluruh dunia. Jadi sayembaranya oleh GE itu di Amerika, headquarternya, tapi sayembaranya ke seluruh dunia karena kan bisa disebarkan lewat internet. Nah, yang menarik, sayembaranya sudah selesai, sudah ditentukan pemenangnya. Nah, ini menarik. Pemenang ketiga, saya mulai dari pemenang ketiga dari sayembara tersebut adalah seorang PhD dari Swedia. PhD, ya, doktor S3 dari Swedia. Pemenang keduanya seorang insinyur dari Oxford University Inggris. Paling tidak ini S1, tapi dari Oxford, salah satu universitas terbaik di dunia. Nah, pertanyaannya, siapa pemenang pertama? Pemenang pertama adalah Arfian Fuadi dan Ari Kurniawan, kakak beradik lulusan SMA asal Salatiga. Bayangkan, ini lulusan SMA, ya seperti kalian sekarang ini, lulusan SMA ikut sayembara untuk jet engine bracket di GE yang harusnya biaya jutaan dolar karena dikerjakan oleh insinyur penerbangan yang terbaik, malah mereka yang menang mengalahkan insinyur dari Oxford University di Inggris yang terkenal itu dan doktor dari Swedia, ya. Jadi artinya apa? Inilah kualitas SDM orang Indonesia. Tapi sayangnya kan ini masih sedikit, ya. Kita butuh lebih banyak dan saya harapkan sebagian itu ada dari kalian mahasiswa UI, ya. Harusnya mahasiswa UI adalah mahasiswa yang punya reputasi dunia seperti ini, ya. Nah, jadi artinya, ya, untuk menutup kuliah umum ini, kita melihat bahwa kalian adalah generasi yang sangat diharapkan. Kalian harus adaptif, kalian harus memahami apa yang terjadi di negara ini, kalian juga harus memahami sejarah dari negara ini dan apa yang membuat negara ini masih seperti sekarang ini, ya. Maksudnya baik buruknya. Baiknya adalah kita tetap menjadi negara kesatuan tadi, tidak seperti Yugoslavia yang sudah bubar. Tapi yang masih belum baiknya adalah kita belum jadi negara maju, ya. Kita masih dikategorikan negara emerging atau negara yang developing. Kita belum jadi advance ekonomi atau negara maju. Nah, tantangannya harus di kalian. Kenapa? Karena paradigma ekonomi kita yang selama ini mengarah kepada komoditas harus diubah menjadi paradigma yang berbasis industri dan jasa. Nah, industri dan jasa, kalau tambang dan perkebunan itu kan ada istilahnya intervensi alam, ya. Kebetulan aja kita punya batu bara di Kalimantan atau di Sumatera. Kebetulan aja sawit bisa tumbuh subur di Sumatera dan Kalimantan. Tetapi kalau industri dan jasa, nggak bisa kita berharap pada intervensi alam, karena industri dan jasa itu kan buatan manusia. Jadi intinya, supaya negara kita menjadi negara maju ke depan, harus ada intervensi manusia. Dan manusia yang mengintervensi ini haruslah level kalian, kualitas SDM yang tinggi, alumni UI nantinya
yang bisa punya pemahaman Indonesia harus seperti itu. Jadi jangan sampai nanti ketika kalian lulus, kalian terbawa pada pemikiran, udah deh kita gali tambang aja, kita nebang pohon aja kalau mau hidup, ya. Itu adalah cara berpikir masyarakat agraris di masa lalu, ya. Hanya berpikir sumber daya alam. Kalian harus berpikir mengenai bagaimana mengolah hasil sumber daya alam, bagaimana membuat produk, bagaimana membuat jasa yang nantinya kompetitif tidak hanya di lokal tapi juga global. Dan tentunya terakhir, tentunya kita harapkan di bidang ilmunya masing-masing, meskipun saya di Fakultas Ekonomi, tapi saya inginkan semua mahasiswa UI dari semua jurusan, semua program studi itu bisa berkontribusi dan bisa memberikan tidak hanya nama harum buat UI, tapi juga nama harum buat bangsa dan negara. Dan terakhir tentunya saya harapkan kalian semua sukses dalam kuliah, ya. Kalau bisa IPK-nya di atas 3,5 semua, ya. Dan tentunya juga kalian harus mendengarkan apa yang diajarkan oleh dosen kalian, karena kalian beruntung tentunya punya dosen yang berkualitas. Kalian ada di lingkungan kampus yang salah satu yang terbaik di Indonesia, dan yang paling penting kalian ada di lingkungan akademik yang kompetitif. Manfaatkanlah waktu dengan sebaik-baiknya. Kalau kalian mahasiswa S1, aktiflah di kampus. Jangan mahasiswa yang model hanya datang ke kampus kalau ada kuliah habis itu pulang, ya. Mahasiswa yang baik menurut saya adalah mahasiswa yang bisa menjiwai kehidupan kampus. Jadi tidak hanya kuliah, tapi juga kegiatan ekstrakurikulernya, kegiatan senat mahasiswanya atau BPM-nya, dan juga semua kegiatan yang bisa mendekatkan kalian semua dengan masyarakat di sekitar. Tidak hanya masyarakat di Depok, tapi juga masyarakat di Indonesia. Jadi jadilah mahasiswa yang lengkap, tidak menjadi mahasiswa yang hanya berpikir untuk kepentingan diri sendiri. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan perhatian kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Bambang, dan kami mohon perkenan Prof untuk bisa melakukan sesi tanya jawab dalam kuliah umum yang tadi sudah disampaikan. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Chania Adinda dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Ilmu Ekonomi. Wah, pasti Pak. Selamat pagi Bapak Profesor Dr. Bambang Permadi Sumatri Brojonegoro. Pada kesempatan kali ini, apa yang telah dijelaskan, saya memiliki suatu pertanyaan mengenai kita tahu bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki 34 provinsi. Saya mau bertanya, apakah pemerintah memperhatikan keunggulan kompetitif atau competitive advantage daripada masing-masing provinsi? Lalu, apakah seperti yang tadi sudah dijelaskan, ini hanya dikontrol dalam desentralisasi atau ada juga ikut campur oleh pemerintahan pusat? Ini semua apakah dilakukan untuk pemusatan pembangunan ekonomi di Indonesia secara nasional untuk ke global? Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Arci Flora Anissa dari jurusan Ilmu Ekonomi. Saya ingin bertanya, apakah mahasiswa FE apakah mahasiswa FE harus terjun dan mempelajari dunia politik? Karena umumnya pengusaha di Indonesia masuk politik dengan berbagai alasan, seperti mengamankan usahanya, memperoleh proyek pemerintah, dan lain-lain. Oke. Sekarang menteri aja terbagi dua, ada yang profesional seperti Ibu Sri dan Bapak Bambang, ada juga orang parpol seperti Pak Wiranto. Tolong penjelasannya ya. Dan bagaimana cara agar dapat masuk ke dunia politik. Terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Kepada yang terhormat Bapak Menteri, saya ingin bertanya. Tadi kan Bapak kan membahas tentang pembangunan sumber daya manusia ya.
Bagaimana cara Indonesia membangun sumber daya manusia jika masih banyak kawan-kawan yang seumuran dengan kita di PTN-PTN sana yang berhasil mengikuti seleksi masuk tetapi tidak bisa melanjutkan karena biaya yang tidak sesuai dengan kondisi ekonomi keluarga. Apakah pemerintah memiliki peran? Karena banyak sekali calon-calon mahasiswa yang gugur di luar sana karena ketidakadaan biaya dan tidak mendapatkan bidik misi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Muhammad Akmal Abdillah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Ilmu Ekonomi. Saya mau bertanya Pak, tadi kita berbicara tentang karir dan terutama saya ingin bertanya mengenai karir dari sarjana ekonomi dan beberapa dari kami ini tertarik untuk terjun ke dunia diplomasi. Apakah ada kemungkinan yang cukup besar bagi kami sebagai sarjana ekonomi khususnya dari ilmu ekonomi untuk bisa berkarya untuk bangsa melalui jalur diplomasi tersebut? Dan yang kedua, kita tahu bahwasanya kontribusi terbesar untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia dari sektor konsumsi. Apakah ada cara yang tepat untuk merubah kebiasaan masyarakat Indonesia yang konsumtif sehingga kontribusi terbesar dari pertumbuhan ekonomi Indonesia bukan lagi dari sektor konsumsi melainkan dari sektor investasi yang menurut saya multipliernya lebih besar dan manfaatnya lebih besar bagi masyarakat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin kita cukup. Baik, ini kebetulan yang bertanya paling banyak 3 dari 4 dari tempat saya sekolah dulu ya, jurusan ESP, Ilmu Ekonomi. Nah, saya coba jawab satu persatu. Tadi mengenai apakah pemerintah itu memperhatikan keunggulan kompetitif provinsi. Pada intinya di Bappenas ini kita membuat perencanaan daerah itu sifatnya komprehensif. Komprehensif dalam pengertian kita memperhatikan apa keunggulan, baik keunggulan komparatif maupun keunggulan kompetitif dari masing-masing provinsi. Nah, tentunya sebagian dari kebijakan untuk mendorong keunggulan tersebut dibuat oleh daerah, karena ini eranya otonomi daerah, ya. Tetapi yang penting apa? Kita berusaha memberikan pemahaman kepada daerah bahwa dia harus memberikan prioritas kepada sektor-sektor tadi yang punya keunggulan kompetitif. Pemerintah pusat jelas ikut campur tangan, ya. Meskipun kita sudah otonomi daerah, bukan berarti pemerintah lepas tangan begitu saja. Ada program-program pemerintah yang sifatnya antar daerah yang disinkronkan dengan apa yang menjadi keunggulan kompetitif daerah tersebut. Jadi intinya untuk suatu program mendukung keunggulan kompetitif daerah, ada anggaran dari APBD, dari pemerintah daerahnya, ada yang berasal dari APBN, dari pemerintah pusat, apakah dari Kementerian Perindustrian, Perdagangan, ataupun Kementerian PU misalkan. Jadi intinya harus berdua, tidak bisa daerah sendiri menentukan keunggulan kompetitifnya. Ini mungkin harus difahami. Otonomi daerah kita tetap dalam kerangka NKRI, ya, terutama buat teman-teman yang FISIP juga. Otonomi daerah kita itu NKRI, tetap negara kesatuan. Beda sama otonomi di Amerika. Kalau Amerika sifatnya federalism. Jadi setiap negara bagian itu seolah-olah seperti negara sendiri. Dia punya kebijakan sendiri. Nah, pemerintah yang di Washington DC itu adalah pemerintah federalnya, pemerintah yang membawahi semua negara bagian tadi, ya. Tapi level otonominya antara kabupaten di Indonesia atau provinsi dengan negara bagian di Amerika itu jelas jauh beda. Negara bagian di Amerika itu praktis independen sekali dibandingkan provinsi maupun kabupaten di Indonesia, ya. Jadi sistemnya membuat pemerintah pusat masih bisa intervensi untuk mendukung keunggulan kompetitif daerah. Yang kedua tadi yang ingin jadi politician, ya, karena katanya bagaimana cara masuk politik. Intinya begini, ini kembali lagi sebenarnya teman-teman di jurusan ilmu politik, ya, yang ideal sebenarnya yang masuk menjadi anggota DPR atau parlemen atau kongres kalau di Amerika itu adalah orang-orang yang sudah mapan, ya. Nah, orang-orang yang sudah mapan ini bisa mantan profesional, bisa juga pengusaha. Jadi tidak aneh kalau kita lihat anggota kongres atau senat di Amerika itu sebagian besar orang kaya. Jadi dia sudah kaya sebelum masuk ke kongres atau senat, karena sebelumnya dia sudah jadi pengusaha.
Jadi yang ingin saya tekankan adalah kalau di Indonesia karena belum ideal, mungkin yang terjadi adalah orang yang belum mampu masuk ke parlemen justru untuk cari uang. Ini yang salah. Karena harusnya parlemen tidak untuk mencari uang, tapi parlemen adalah untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat daerah pemilihan. Karena itu orang yang memperjuangkan aspirasi haruslah orang yang sudah mapan, orang yang tidak berpikir yang tadi kalian bilang mengenai proyek pemerintah atau segala macam. Ya, jadi ini adalah juga kontribusi dari kalian nantinya. Bagaimana agar politik kita menjadi lebih dewasa dan lebih sehat. Jadi DPR itu bukan tempat cari uang, tapi sebaliknya DPR itu adalah tempat untuk perjuangan. Karena itu yang masuk memang sebaiknya orang-orang yang tidak lagi berorientasi untuk mencari pendapatan. Ya, nah soal kabinet saya yakin ini realitas. Ya, toh akhirnya presiden itu perlu dukungan dari parpol. Jadi perlu ada representasi dari politician. Tapi juga di bidang-bidang tertentu, termasuk keuangan, termasuk Bappenas seperti yang saya pegang, itu dibutuhkan juga profesional. Nah, jadi kombinasi ini saya rasa biasa juga terjadi di negara lain. Bahkan ada banyak negara yang kabinetnya 100% itu adalah politisi. Ya, di sistem kayak di Australia, di Inggris atau di Malaysia, semua menteri itu adalah anggota DPR-nya. Ya, karena semua menteri harus parlemen member. Nah, beda sama di Indonesia, Amerika yang menterinya tidak menjadi parlemen member. Dia benar-benar eksekutif yang terpisah dari legislatif. Ya, tadi yang dari FISIP sebenarnya sudah menjadi garis pemerintah paling tidak melalui Kementerian Ristek Dikti bahwa mahasiswa yang lolos seleksi masuk PTN dimanapun itu harus diterima. Ya, dan yang saya tahu kalau di UI ini diterima, dan kalau ternyata terbukti memang tidak mampu secara ekonomi, dibantu oleh UI sendiri. Ya, paling tidak untuk uang masuknya, paling tidak untuk uang bulanannya. Beasiswa juga tersedia, baik di level Kemenristek Dikti maupun di level di level universitasnya. Ya, jadi sebenarnya kembali lagi terpulang kepada kebijakan universitasnya, karena bagi saya yang paling penting adalah kita mendapatkan the best talent. Kalau best talent itu kebetulan tidak mampu secara finansial, ya kita bantu, apakah melalui pusat ataukah melalui universitasnya. Kemudian tadi yang ingin jadi diplomat, ya, saya bisa katakan sekarang makin banyak alumni FEUI baik dari jurusan IE, ilmu ekonomi maupun akuntansi yang kerja di Kemlu, ya, jadi diplomat. Ya, sekarang ini yang saya kenal ada justru ini perwakilan tetap atau dubes kita di PBB New York itu adalah alumni FEUI angkatan 80. Ya, jadi FEUI juga bisa jadi diplomat. Ya, dulu mungkin ada waktu saya wakil Menteri Keuangan, pendahulu saya adalah sebagai wakil menteri adalah Pak Mahendra Siregar. Dia adalah diplomat dari Kemlu, alumni FEUI angkatan 81. Ya, jadi cukup banyak. Ada lagi sekarang teman angkatan saya jadi Duta Besar Indonesia di Geneva di Swiss. Ya, jadi intinya sangat terbuka. Ya, dan terakhir bagaimana mengubah konsumsi jadi investasi. Justru tadi poin yang saya angkat adalah ekonomi Indonesia selama ini tumbuh berdasarkan konsumsi. Bisa tumbuh 5-6% itu cukup bagus. Tetapi kalau mau tumbuh 7-8%, Indonesia harus berubah dari consumption base menjadi investment base. Ya, kenapa? Nanti kamu pelajari di pengantar makro 1, ya. Kalau konsumsi dampaknya adalah multiplier effect, ya. Tapi kalau investasi dampaknya adalah akselerator. Nah, dari bahasanya pun kalau multiply kan adalah pengganda. Jadi paling maksimum, misalkan jadi 2 kali lipat, 3 kali lipat. Kalau akselerator itu pemercepat. Jadi ekonomi bisa tumbuh 5 kali, 6 kali lebih cepat. Jadi jelas ekonomi kita harus beralih ke investasi. Karena itulah kita harus memilih investasi apa yang paling tepat. Investasi yang paling tepat sekali lagi
industri manufaktur dan jasa, bukan pada komoditas. Selamat pagi, nama saya Picita Julinanda dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Hubungan Internasional. Pertanyaan saya hanya satu, dan ini mewakili pertanyaan dari seluruh rakyat Indonesia. Seperti yang sudah Bapak jelaskan, bahwa Indonesia sebenarnya masih Jawa sentris dan menganaktirikan pulau-pulau lain selain Pulau Jawa. Pertanyaan saya hanya satu, apa program pemerintah yang nyata dan konkret terkait pembangunan sumber daya manusia di luar Pulau Jawa? Karena saat ini saya dan beberapa rakyat Indonesia merasa belum melihat pembangunan sumber daya manusia yang optimal di daerah selain di Pulau Jawa. Terima kasih, itu saja pertanyaan saya. Baik, terima kasih. Silakan duduk, Mbak. Ya, terima kasih pertanyaannya. Saya bisa mengatakan begini, ya, artinya memang mau tidak mau, ya, kalau kita bicara pertama kualitas perguruan tinggi negeri, ya otomatis perguruan tinggi negeri yang yang sudah punya tradisi lama seperti UI, UGM, ITB atau IPB, atau yang intinya kan kalau kita bicara ini kan UI ini dulunya kalau lihat sejarahnya bukan seperti sekarang, ya. Dulu IPB itu adalah Fakultas Pertaniannya UI, ITB itu Fakultas Tekniknya UI, ya. Nah, jadi artinya ini universitas yang sudah lama punya tradisi dan kebetulan memang di Jawa, sehingga universitas inilah yang menjadi Center of Excellence-nya Indonesia. Otomatis PTN-PTN inilah atau sekarang jadi badan hukum yang menjadi universitas terkemuka di Indonesia. Nah, pertanyaannya kalau bicara mengenai SDM, pertama kalau saya lihat di pendidikan dasar, menengah dan seterusnya, ya, nanti tolong dilihat bahwa setiap tahun pemerintah memberikan transfer kepada pemerintah daerah, transfer uang maksudnya. Nah, formula transfer tersebut sebenarnya sudah sangat memperhatikan daerah di luar Jawa atau daerah di bagian timur Indonesia. Secara nominal mungkin kadang-kadang jumlahnya lebih kecil dari daerah di Jawa, tapi kalau dilihat dari per kapitanya sebenarnya sudah sangat jauh di atas. Nah, memang tantangannya kemudian adalah bagaimana peningkatan SDM ini bisa berlangsung cepat, ya. Kalau saya lihat juga di kebijakan di Ristek Dikti misalkan, universitas sekarang yang lebih banyak mendapatkan support dari pemerintah pusat, dari Ristek Dikti, justru PTN-PTN yang di luar Jawa, ya. Mereka mendapat suntikan yang lebih besar, ya. Jadi ini mungkin buat UI memang agak susah sekarang untuk mendapatkan support tambahan dari pusat, karena pusat itu lebih mengutamakan perguruan tinggi di luar Jawa. Cuma kan percepatan perguruan tinggi itu tidak semudah membalik telapak tangan, ya. UI untuk bisa seperti sekarang ini pun butuh waktu panjang, ya. Jadi intinya kita memang perlu waktu untuk melihat apakah PTN ini bisa tumbuh lebih baik. Tapi kalau saya lihat di SD, SMP, SMA, karena sudah otonomi daerah, maka sebenarnya kita lihat sekarang pemerintah daerah sudah lebih serius memperhatikan masalah pendidikan. Artinya kualitas pendidikan di luar Jawa sebenarnya sudah tidak berbeda jauh dengan di Jawa, ya. Dan saya yakin di sini pun banyak representasi luar Jawa yang bisa masuk UI karena memang lolos di dalam seleksi masuk perguruan tinggi, ya, mengalahkan sebagian kandidat yang mungkin berasal dari Jawa, ya. Jadi artinya SD sampai SMA perbaikan kualitas sudah berjalan, beasiswa lebih banyak untuk luar Jawa, kemudian perguruan tinggi negeri di luar Jawa pun mendapat perhatian lebih besar. Tapi ya sekali lagi kita tetap berhadapan dengan budget constraint, ya. Budget kita tetap terbatas, berapapun besarnya tetap terbatas, karena yang diurus juga besar, ya. Kita bicara 34 provinsi, paling tidak di luar provinsi di Jawa berarti ada 28 perguruan tinggi negeri yang harus diperhatikan, dan ini tidak mudah, ya. Dan itu 28 itu minimal, saya yakin jumlahnya lebih dari itu. Jadi intinya sekarang ini adalah perhatian keluar Jawa, ya. Presiden selalu berulang kali menegaskan bahwa misi pembangunan kita adalah pembangunan di luar Jawa. Kalau mau bangun kereta api,
sebaiknya kereta apinya di luar Jawa. Kalau mau bangun infrastruktur yang lain, utamakan dulu di luar Jawa. Nah, saya yakin kalau infrastruktur di luar Jawa itu makin baik, itu juga akan memperbaiki kualitas SDM kita. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai jawaban. Dan sekali lagi terima kasih atas pertanyaan dan perhatian dari kalian mahasiswa baru, dan sekali lagi saya ucapkan best luck ya untuk nanti kalian 4 atau 5 tahun ke depan. Dan sekali lagi tentunya kalau ada yang berminat bergabung di pemerintah nantinya, apakah ya sebagai PNS, tentunya PNS di bidang keuangan atau ekonomi, nanti mudah-mudahan tentunya saya bisa bantu ya. Tapi yang paling penting adalah tunjukkan semangat kalian untuk memberikan kontribusi yang terbaik bagi bangsa ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.